يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qasama ibadahu ila qismain faminhum syakirun wa minhum kafura. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hul mubashirun nadhir was-sirajul munir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahu wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ittaqullah wasyau yawman la yajzi walidan an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa siang hari ini kita masih diberikan sisa usia kita masing-masing. Kita tidak tahu sisa usia kita masih berapa lama lagi. Kita diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan, kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Salat dan salam marilah kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, insyaallah untuk kita dan keluarga kita sekalian. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Pada petikan ayat tadi dari surat Az-Zariyat ayat 56, saya hanya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri maupun kepada hadirin sekalian, hakikat kita berada di dunia ini. Dari Az-Zariyat 56 tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Ini yang harus kita sadari setiap saat, bahwa hidup kita di dunia ini, tugas pokoknya adalah, atau misi kita adalah untuk menyembah kepada Allah. Benar, memang kita punya aktivitas keduniaan, kita harus mencari nafkah, kita harus berinteraksi sosial dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya adalah harus bermuara pada bahwa kita dalam rangka menyembah kepada Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau kita bicara di kantor, di sekolah, kita bicara misi kita adalah menyembah kepada Allah. Nah, kalau misinya menyembah kepada Allah, kira-kira visinya apa? Tentunya visinya jauh lebih tinggi. Sasaran kita, target kita, visi kita sebagai muslim, visi kita sebagai manusia. Kalau kita sudah menyembah kepada Allah dengan benar, tentunya tujuan kita, harapan kita adalah mengharapkan rahmat dan ridho Allah.
Kenapa rahmat dan ridho Allah? Karena kalau kita bercita-cita masuk surga, bukan karena amal ibadah kita. Kita bisa masuk surga karena rahmat dan ridho Allah. Sehingga yang harus kita kejar, visi kita adalah menggapai rahmat dan ridho Allah. Jadi 2 poin. Kita sebagai muslim, sebagai manusia, visi kita yang paling tinggi adalah menggapai rahmat dan ridho Allah. Terjemahnya adalah tadi surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Apa yang kita lakukan sehari-hari, kita harus niatkan bahwa ini dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, dalam rangka kita menyembah Allah, dalam rangka kita mengabdikan diri kepada Allah, dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Nah, sekarang turunannya, tadi visi sudah menggapai rahmat dan ridho Allah, misinya adalah menyembah kepada Allah atau bertakwa kepada Allah. Sekarang kita turunkan strateginya gimana mencapai visi dan misi tersebut. Jadi setiap muslim harus bisa menurunkan ke sana. Strateginya adalah bahwa menyembah Allah, ketaatan kepada Allah adalah dalam rangka melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, perintah dan larangan itu adanya di mana? Adanya di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau diturunkan lagi, berarti pegangan kita, pedoman kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah, mencapai tadi visi yang kita tuju tadi, bahwa kita harus berpedoman atau berpegangan pada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, tinggal bagaimana sekarang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk bisa memahami, pertama-tama berarti kita harus bisa membaca, harus bisa mempelajari. Nah, pertanyaannya, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita bisa membaca Al-Quran dengan benar? Karena nanti ikutannya adalah setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, tugas kita adalah sebagai muslim bukan hanya membaca, tapi menghafal, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan, menyampaikan minimal kepada keluarga kita di rumah, kepada lingkungan kita, kepada saudara-saudara kita. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan, dan mengajarkannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, sekali lagi bahwa ini memang masih pada tataran visi, misi, strategi tadi. Strateginya salah satunya adalah bagaimana kita bisa memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran maupun Sunnah. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita harus menuntut ilmu bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati bahwa belajar memahami Al-Quran dan Sunnah tidak cukup dari kita membuka dari YouTube. Tidak cukup. Karena ada nilai-nilai lain, di mana kalau kehadiran kita di satu majelis ilmu, para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk ikan-ikan di lautan, itu akan mendoakan kita, memohonkan rahmat, memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah. Itu kehadiran kita di majelis taklim, di tempat-tempat pengajian. Apalagi kalau kita sudah sholat subuh berjamaah, kita hadir di majelis taklim, waktunya sudah selesai syuruk, kita sholat 2 rakaat, yaitu sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu, insya Allah fadilahnya sama dengan pahala haji dan umroh. Tapi tidak mewakili haji dan umroh, tapi nilainya, nilai pahalanya adalah sebesar haji dan umroh.
Itu saja yang kami ingatkan kepada diri kami sendiri maupun kepada hadirin sekalian. Mari kita ingat bersama, kita camkan bahwa tataran yang utama secara strategis adalah seperti itu harus kita lakukan. Kita harus punya, kalau kita turunkan kembali nanti bagaimana amal ibadah kita, mulai dari sholatnya, sedekahnya, saumnya, dan lain-lain kita turunkan. Kita harus punya program-program masing-masing. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, sebagai kesimpulan siang hari ini sengaja kami paparkan hanya tataran strategis saja. Mudah-mudahan dengan tataran strategis ini rinciannya nanti bagaimana kita membuat program-program kerja untuk kita masing-masing. Mudah-mudahan bahwa ini urusan akhirat, mudah-mudahan menjadi perhatian. Jangan sampai di kantor ahli manajemen menjadi top leader, tapi pada saat untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan abadi hidup kita yang kekal nanti, kita tidak punya perencanaan yang baik. Kata kuncinya itu. Yang pertama tadi, bahwa visi kita sebagai muslim, sebagai manusia adalah tadi menggapai rahmat dan ridha Allah. Dari visi itu kita turunkan menjadi kita beribadah kepada Allah sesuai dengan surat Az-Zariyat 56 tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Bagaimana cara beribadahnya atau cara bertakwanya, cara ketaatannya kepada Allah, yaitu pegangannya dasarnya harus berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari Al-Quran dan Sunnah akan diturunkan dengan mempelajarinya dengan ilmu. Harus belajar. Setelah kita tahu ilmunya, sehingga dengan waktu yang terbatas, tenaga yang terbatas, sumber daya yang terbatas, baik sumber daya harta, sumber daya waktu, kesempatan dan sebagainya, maka dengan ilmu kita bisa memilah, kita bisa menyusun, membuat prioritas. Mana amal-amal yang harus kita dahulukan, mana yang bisa kita tunda dan sebagainya. Itulah tujuan kita, bahwa kita harus mampu menyusun prioritas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita akhiri khutbah siang hari ini. Mudah-mudahan khutbah siang hari ini yang sedikit, yang singkat, bermanfaat bagi saya pribadi selaku khotib maupun bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi, mari kita amalkan, kita lakukan, kita rencanakan dengan baik kehidupan kita yang abadi kelak di akhirat. Dengan kita rencanakan mumpung kita masih di dunia. Karena hidup akhirat juga sangat tergantung bagaimana perencanaan dan pelaksanaannya di dunia ini yang kita lakukan selama ini. Saya kira itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah kita di hari ini dan seterusnya bisa mendapat rahmat dan ridho Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.